Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait menentukan KPK dari suatu bilangan. Setelah sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan menentukan FPP dengan menggunakan algoritma Euclid, di mana pada penerapan algoritma Euclid menerapkan algoritma pembagian berulang. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar menentukan KPK yang nilai dua bilangan dari KPK tersebut yang akan dicari KPK-nya itu bernilai bilangan besar ya. Di penentuan KPK ya ada beberapa metode juga pada jenjang sekolah dasar yang sudah kita pelajari, baik itu metode susun ataupun metode pohon faktor ya. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan KPK jika memanfaatkan algoritma Euclid dan juga algoritma pembagian. Baik, pada kesempatan hari ini ya, pembahasan akan kita mulai dari pengertian atau definisi daripada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa sih sebenarnya KPK itu ya? Jadi kelipatan persekutuan terkecil ya atau KPK dari dua bilangan bulat tak nol, misalnya A dan B ya, di mana itu dituliskan atau disimbolkan dengan KPK A, B adalah bilangan bulat positif M yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, A itu harus habis membagi M, dan juga B itu juga harus habis ya membagi M juga. Jadi karena dia faktor dari bilangan A dan B, maka dia harus habis membagi bilangan tersebut. Yang selanjutnya ya, jika A habis membagi C dan B habis membagi C ya, dengan C lebih besar dari 0, maka M akan kurang dari atau sama dengan C. Nah, ini adalah contoh KPK ya. Contoh kelipatan persekutuan positif dari dua bilangan bulat 6 dan 15 adalah, ini soal masih sangat dasar ya, bilangan A dan B-nya berarti 6 dan 15 ya, dimana kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, jika kedua angkanya masih kecil ya, masih gampang menentukannya ya, bisa pakai cara manual ataupun pakai cara pohon faktor ataupun metode pembagian bersusun ya. Kita dapatkan KPK dari 6 dan 15 itu adalah 30 ya, dimana 30 itu pasti dia habis membagi nilai A dan B-nya. Dia pasti habis membagi 6 dan juga habis membagi 15. 30 bagi 6 berapa? 5. 30 bagi 15 2 ya. Maka 30 itu tadi adalah representasi dari M tadi itu. Ya, ini adalah contoh KPK ya yang dia nilai A dan B-nya itu berupa bilangan bulat yang masih bilangan puluhan ya, dan satunya satuan tadi itu. Nah, kita akan membahas selanjutnya ya yang lebih tinggi lagi pembahasannya. Bagaimana KPK-nya ya jika dia nilainya berupa bilangan ribuan. Misalnya 4.840 dan 1.512 ya. Ini kalau misalnya kita gunakan cara metode bersusun pohon faktor akan menghabiskan waktu dan juga akan menghabiskan kertas yang banyak ya, karena kita harus menghitungnya ya. Faktornya dimulai dari yang paling kecil dan seterusnya ya. Maka bagaimana caranya agar kita mengerjakannya lebih efektif dan efisien? Seperti itu ya. Maka akan kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya ada solusinya dengan memanfaatkan algoritma Euclid dan juga algoritma pembagian. Seperti itu. Nah, mari kita bahas bagaimana cara mengerjakannya jika nilai A dan B-nya adalah bilangan
ratusan, ribuan, dan seterusnya. Ada suatu teorema ya yang menyatakan bahwasanya untuk bilangan bulat A dan B berlaku hubungan berikut. FPB dari A, B dikali KPK dari A, B ya, nilainya akan sama dengan A dikali dengan B ya. Jadi nilainya akan sama dengan A dikali B. Jadi FPB dari A dan B itu dan KPK dari A, B, maka nilainya akan sama dengan A dikali B itu sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan di dalam menentukan KPK ya. Kita manfaatkan teorema ini. Sehingga kalau misalnya kita mau menentukan KPK-nya, kalau kita mau cari KPK dari A, B ya, berarti kalau pakai manipulasi aljabar ya, berarti nilai KPK A, B itu nilainya akan sama dengan A dikali B ya, dibagi dengan FPB dari A, B. A, B ini maksudnya bilangan bulat A dan B-nya, itu FPB-nya dapat berapa. Nah, nanti dibagi dengan bilangan itu. Sehingga kita harus cari tahu dulu nilai FPB-nya kalau mau tahu KPK dari bilangan A dan B itu sendiri ya. Nah, langsung masuk ke contoh. Misal seperti ini. Tentukan KPK dari 4.840 dan juga 1.512 ya. Nah, ini kan bilangannya besar ya, seperti yang kita bahas tadi. Maka kita pakai teorema yang tadi. Ya, jadi ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Berarti FPB dari bilangan A dan B ya, pada tahap ini bilangan A-nya itu 4.840 dan B-nya 1.512 ya. Berarti kita harus cari tahu dulu FPB dari 4.840 dan 1.512 ya. Seperti yang kemarin yang sudah kita bahas menentukan FPB dengan algoritma Euclid ya. Silahkan kalau yang belum paham bisa dilihat video sebelumnya. Jadi cara penyelesaiannya ya, pakai algoritma Euclid ya, dengan algoritma pembagian berulang. FPB daripada 4.840 dan 1.512 ya, kemarin kita dapatkan nilai FPB-nya adalah 8 ya. Nilai FPB-nya 8. Nah, nanti prosesnya ini silakan lihat di video sebelumnya yang membahas terkait menentukan FPB dengan algoritma Euclid. Kalau sudah ketemu FPB-nya ya, kita kan sudah tahu bahwasanya nilai A-nya itu 4.840 dan B-nya 1.512. FPB-nya kita juga sudah tahu, yaitu FPB-nya 8 ya. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui tadi ya, kita tahu nilai A dan B-nya, kita sudah tahu FPB-nya ya. Kita tahu tadi bahwasanya ada suatu pernyataan di suatu teorema ya, yang menyatakan di sini tadi ya, untuk bilangan bulat A dan B ada hubungan. Hubungannya itu kalau FPB dari A, B dikali dengan KPK, maka nilainya akan sama dengan bilangan bulat A tadi dikali dengan bilangan B. Itu nilainya akan sama. Sehingga kita bisa pakai ini ya, yang ini. Ya, kita pakai di sini. Maka kalau nyari KPK dari A, B berarti kan kita kalikan dulu A dikali B, bilangan A dan B ini dikali, selanjutnya dibagi dengan FPB A dari B. FPB-nya berapa tadi? 8. Kita masukkan saja angkanya. Berarti di sini kan A-nya 4.840, B-nya 1.512 ya. Maka A dan B-nya di sini berarti 4.840 dikali 1.512. Selanjutnya FPB dari A, B tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 8 ya. Maka 4.840 dikali 1.512 dan dibagi 8 hasilnya adalah 914.760. Itu adalah KPK dari 4.840 dan juga 1.512. Seperti itu.
Jadi ini adalah cara mudah dengan memanfaatkan algoritma Euclid dan algoritma pembagian di dalam menentukan KPK dari bilangan A dan B yang dia bilangannya berupa bilangan ratusan, ribuan, dan bilangan-bilangan besar lain. Baik, demikian video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam memahami materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.